konsep baiti janati, rumah surga, berubah jadi baiti nari, rumah neraka. Di antara kita itu nggak pengen rumah neraka, tapi kebiasaan-kebiasaan kita itu tanpa sadar kita lakukan seolah-olah ini rumah neraka. Jadi kita lebih fokus sebagian besar rumah tangga membangun rumah fisik, sehingga akhirnya masing-masing sibuk dengan upaya ya mengumpulkan uang untuk membangun rumah idaman. Tapi lupa bahwa esensinya rumah itu bukan di fisiknya, tapi hubungan di antara masing-masing penghuninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik ya. Semoga dalam keadaan sehat, sama keluarga juga sehat. Nah, kali ini kita mau ngobrol nih, apalagi menyangkut dengan PPKM yang kita jalaninnya udah hampir 2 tahun ya. Kayaknya kalau kita lihat, kita menelisik lagi kok sedih gitu, karena ternyata banyak sekali juga keluarga-keluarga yang harus berpisah gitu, rumah tangga yang harus cekcok gitu dengan adanya PPKM ini. Yang jadi pertanyaan, masalahnya itu apakah di diri masing-masing antara suami dan istri, ataukah karena faktor ekonomi, atau ada faktor-faktor lainnya? Iya, banyak kali ya orang bilang rumahku surgaku gitu ya. Biasanya kalau dalam surga itu betah gitu kan. Kalau dari mana-mana pengen buru-buru pulang. Lah ini udah di tempat pulang gitu. Kok nggak betah? Nah, ini menjadi sebuah misteri. Tapi kayaknya bukan kita yang patut untuk menjelaskan ini karena kita masih fakir ilmu ya. Kita tanya yuk sama guru kita yang juga merupakan ahli dari parenting ya. Betul. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share apabila kalian lihat tayangan ini sangat bermanfaat. Gratis kok, nggak mau subscribe. Iya, tinggal nyalain aja loncengnya biar bisa update terus ya. Oke, kalau gitu sekarang langsung aja kita akan menghubungi Ustadz Bendri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih kelihatan Ustadz kita sehat ya. Alhamdulillah. Waduh, kayaknya seger saat setelah jadi alumni, seger tadi. Ya doainlah semuanya biar sehat. Oh kirain doain semuanya jadi alumni. Jangan dong. Semuanya pokoknya sehat, jangan ngerasain lah, jangan, kalau bisa segera ya vaksin lah bagi yang kita. Iya, segera dapat. Nah pada saat sekarang kan semua kondisi sedang dicoba nih saat ya, apalagi bukan hanya jadi satu persatu keluarga circle kita gitu kan merasakan momen yang sama di mana harus tetap berada di rumah gitu, dan ada yang sakit bahkan di rumahnya, ada yang enggak, dan itu pasti banyak kendala ya, nggak bisa bekerja, terus sekolah juga di rumah gitu kan, semuanya jadi berubah total dari semua yang kita udah polakan di tahun-tahun sebelumnya. Nah termasuk juga pernikahan kita Ustadz. Pernikahan juga menemukan pola yang sama gitu, dan pola ini sepertinya belum ada satu keluarga pun yang merencanakan hal ini di tahun-tahun sebelumnya kan. Nah dengan adanya semacam PSBB atau juga mungkin PPKM yang orang jadi nggak kemana-mana, ini ternyata juga termasuk meningkatkan angka perceraian gitu. Itu kan pas kita juga melihat meningkatnya angka perceraian ini aja kan di awal kita pandemi ya, saat di awal-awal PSBB ya zaman itu aja udah lumayan naik tuh, meningkat angka perceraian. Nah terus ini ternyata pandemi sudah mau berjalan 2 tahun dan entah sampai kapan kita masih akan terus mengalami hal seperti ini. Nah, tapi kalau kita melihat di nasib dari rumah tangga ini, ternyata banyak yang gagal untuk mempertahankannya. Nah, menurut Ustadz gimana Ustadz? Mungkin ada nggak yang harus kita sikapi gitu ya, apalagi di urusan rumah tangga ini? Memang ini suatu yang miris dan ironis ya. Di masa di mana kita sering bersama, justru terjadi perceraian, dan ini sejatinya menyingkap penyakit-penyakit dalam rumah tangga di sekitar kita. Bahwa ini salah satu tantangan, bahwa selama ini kita menikah, kita lebih fokus kepada hal-hal yang sifatnya fisik ya, makanya awal nikah langsung dipikirin gimana caranya nih punya rumah supaya nggak ngontrak, gimana caranya nih biar punya rumah dengan tamannya dan segalanya. Jadi kita lebih fokus sebagian besar rumah tangga membangun rumah fisik, sehingga akhirnya masing-masing sibuk dengan upaya ya mengumpulkan uang untuk membangun rumah idaman. Tapi lupa bahwa esensinya rumah itu bukan di fisiknya,
tapi hubungan di antara masing-masing penghuninya. Sehingga kalaupun mereka secara bangunan rumah itu besar, tapi banyak yang merasa serumah tapi tak sejiwa. Ya, banyak yang seperti ini. Salah satunya bahwa mereka serumah tapi ternyata tidak ada koneksi. Anak sibuk di kamar, ortu sibuk di depan nonton TV, atau masing-masing sibuk dengan kesenangan sendiri. Sehingga begitu merasa bahwa sudah banyak merasa jiwa ini nggak terhubung, koneksi udah nggak muncul, maka begitu merasa lelah ada masalah, ya ekspresi emosi muncul, meledaklah dan akhirnya terjadi perceraian. Nah inilah salah satu problemnya. Sekarang kalau kita menyikapi ini bagaimana? Memang harus kembali ke dasar pertama berumah tangga. Sejak awal niat nikah mau ngapain, itu dulu. Ya kita harus merumuskan bahwa ini pernikahan ini yang kita niatkan apa, sehingga membuat kita kenapa setelah di rumah ini merasa gak nyaman. Ternyata kita lupa sesuatu yang menjadi dasar kita dalam berumah tangga. Dasar pertama adalah membangun keberkahan, karena ini sesuai dengan apa yang didoakan di awal-awal pernikahan oleh Rasulullah. Barakallahu wa barakalaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Itu kan yang didoakan Rasul. Artinya keberkahan itu. Jadi bukan karena mungkin karena maaf gitu ya, bukan masalah ekonominya, bukan masalah yang lainnya, bukan masalah komunikasinya. Masalah yang pertama mungkin membuat kita ini berantem, akhirnya cerai karena berkah yang dicabut. Karena itulah Rasulullah mengingatkan dalam sabdanya penyebab utama perceraian, dan ini mungkin yang tidak sampai ke masyarakat. Kenapa terjadi perceraian? Yang muncul kan sekarang perceraian itu karena masalah komunikasi. Yang kedua masalah ekonomi ya. Saya bilang kalau masalah perceraian karena komunikasi, dulu Nabi Ibrahim nggak pernah komunikasi sama istrinya, sama Hajar sama Ismail. Ya nggak sempet ya ngecek akun IG-nya karena dulu nggak ada gitu, nggak bisa stalking gitu ya. Tapi mereka nggak pernah ketika pulang terjadi konflik, bahkan biasa aja. Bahkan secara logika Ibrahim sama Ismail kan jarang ketemu, tapi yang lucunya ketika Ibrahim udah jarang ketemu, sekalinya pulang bawa golok kan gitu ya. Coba pakai logika ya, ada bapak jarang pulang, sekali pulang gini, anakku sebentar mau dipotong gitu. Ya, kalau anak zaman now pasti kabur gitu. Tapi kok bisa ya? Maka ternyata bukan komunikasi. Nanti kita akan bahas, ini bukan masalah sekedar komunikasi. Jadi arah rumah tangga udah salah kalau kita nggak beresin. Yang kedua karena ekonomi Ustadz, soalnya habisnya dia nggak kerja, nggak gini, jadi penghasilan. Bukan. Kalau masalah ekonomi, dulu para sahabat pernah mengalami tahun pemboikotan, amul munqato'ah, setahun nggak bisa. Mungkin lockdown paling lama ya yang dialami itu justru di masa sahabat, nggak bisa. Bahkan mereka cuma makan daun-daun kering gitu, daun-daun kering untuk mengisi perut para anak istrinya tuh dengan minum air doang supaya kembung. Sampai ada sahabat yang maaf sampai pipis ya setiap hari, begitu air kencingnya mengenai bekas kulit kambing kurban tahun lalu itu dibawa pulang, dibersihin dari najis, kulit kambingnya langsung dibakar, dibagi makan buat sekeluarga. Saking dulu masalah ekonomi itu nyungsep gara-gara di lockdown atau di boikot oleh pemuka Quraisy. Apa ada yang bercerai? Riwayat mengatakan gak ada satupun yang cerai. Nah pertanyaannya kenapa ada perceraian? Maka kembali kepada dasar pertama, Rasulullah mengingatkan, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya. Jadi Rasulullah memulai hadis ini dengan sumpah. Berkata Ibnu Abbas, jika suatu hadis dimulai dengan sumpahnya Rasul, jangan main-main dengan hadis ini. Kalau perlu dihafalin, ditulis, ditempel. Ini pengingat. Demi Allah zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya. Apa kata Rasulullah? Ma tawadda ithnani fafurriqa bainahuma illa bidzambin yuhdisu ahaduhuma. Tidaklah dua insan yang saling mencintai, saling mesra, saling akrab, kemudian berpisah, ya kemudian bercerai, ya. Dulu mesra banget ya manggilnya ay beb ya, ayam bebek kan gitu ya. Begitu udah berantem manggilnya nyet gitu ya, begitu kan metamorfosis tuh. Ay beb nyet gitu. Ya ada yang lebih santun manggilnya ikan asin misalnya dulu gitu. Nah itu masuk penjara. Iya. Nah tidak dua insan saling mencintai kemudian berpisah bercerai kecuali karena dosa salah satu di antara mereka, kata Rasul. Jadi kalau ditanya, saya harus ngomong ini karena ini hadis.
Apa penyebab utama cerai? Banyak yang nggak ngeh. Ada dosa di antara kita. Nah, Ini jadi dosanya dosa terhadap pasangan atau dosa kita sama Allah, Ustaz? ya tentu dosa-dosa besar yang harus kita perhatikan. Tentu dosa kepada Allah, dosa-dosa besar yang pengaruhnya nanti kepada hubungan pasangan. Coba perhatikan deh, Adam dan Hawa itu mesra di surga awalnya. Gara-gara melakukan dosa, namanya salah makan, Allah keluarkan mereka dari surga. Dan kalau keluarnya bareng-bareng namanya liburan. Keluarnya beda. Adam di India, Hawa di Arafah. Satu di Asia Selatan, satu di Asia Barat. Mereka terpisah, rumah tangga mereka karam. Walaupun gak bercerai, mereka terpisah selama 40 tahun. Maka kita belajar, gara-gara melakukan dosa salah makan saja bisa seperti itu. Itulah mengapa dalam hubungan suami istri itu, yang mengikat hati itu bukan karena kita pandai berpuisi, bukan karena kita pandai merayu, bukan. Tapi yang mengikat hati itu adalah Allah, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 63. Wa allafa baina qulubihim, dialah Allah yang menyatukan hati mereka. Law anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim walakinallaha alafa bainahum. Sumpama kamu mengumpulkan harta di muka bumi untuk menyatukan hati mereka, nggak bakalan bisa. Ya, kita pengen supaya istri mau rujuk, gue ini dah, lu pokoknya jangan gue cerai deh, gue kasih dah sebulan 5M. Hati yang sudah terpisah karena Allah yang memutuskan nggak bisa disambung lagi. Yang ma'alaf tabena qulubihim, kata Allah, nggak bakalan bisa. Karena itu selalu ini nasihat buat personal kita, siapapun, saya juga mengingatkan diri, jangan main-main dalam urusan yang berbuat Allah murka. Kalau kita melakukan dosa, istighfar, apalagi dosa besar, segera bertobat. Karena itu awalnya. Jadi sebenarnya momentum kita berada di rumah yang saat PPKM ini sebenarnya momentum untuk mengevaluasi kembali spiritualitas keluarga. Karena kalau kita nggak memperbaiki, ya kita masih bahkan menyepelekan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka kita akan masuk nanti dalam kehancuran. Nah, barulah nanti setelah spiritualitas perbaiki, barulah perbaikan teknis. Perbaikan teknis itu baru suasana apa yang sudah hilang di dalam rumah, yang membuat kita ini akhirnya ya menjadi seorang yang nggak betah. Salah satunya adalah ketika konsep baiti jannati, rumah surga, berubah jadi baiti nari, rumah neraka. Di antara kita itu nggak pengen rumah neraka, tapi kebiasaan-kebiasaan kita itu tanpa sadar kita lakukan seolah-olah ini rumah neraka. Apa maksudnya? Banyak diceritakan dalam Al-Quran kebiasaan-kebiasaan penduduk neraka, dan itu dipraktekkan di antara kita. Contoh, kebiasaan penduduk neraka itu ada suka berteriak-teriak. Dalam surat Fatir ayat 37, hum yastarihuna fiha, mereka penduduk neraka suka berteriak-teriak di dalamnya. Jadi tanpa sadar kita yang suka ngomong gini sama suami, woi susah banget dibilangin sih, atau anak itu penduduk neraka lagi mampir. Hati-hati, itu suasana neraka. Jadi tanpa sadar, jangan sampai membuat rumah itu tuh jadi neraka karena penduduk neraka teriak, sehingga karena nggak suka teriak kebanyakan. Yang kedua, penduduk neraka tuh saling menyalahkan, ya. Disebutkan dalam Al-Quran, ya, penduduk neraka itu suka takhosumu, mereka tuh saling menyalahkan, min ahlin nar, mereka tuh saling menyudutkan, ini gara-gara kamu, itu gara-gara kamu. Penduduk neraka itu kebiasaan menyalahkan. Ya, berikutnya apa? Penduduk neraka itu adalah biasanya mereka itu adalah ya bertengkar, ya, disebutkan di surah Al-A'raf, ya. Intinya kebiasaan-kebiasaan neraka ini kita praktekkan sampai akhirnya karena rumah neraka muncullah apa yang disebutkan Al-Quran. Kalau rumah jadi berubah jadi neraka, maka Allah ceritakan ujungnya, yuriduna ayyakhruju minan nar, mereka selalu ingin keluar dari neraka tersebut. Makanya kenapa walaupun PPKM disuruh di rumah mewah, ada kolam renang, tapi nggak betah. Enggak, gue mau keluar, mau kemana lu, kan PPKM, nyari angin. Dan itu kan tukang kalau nyari angin tinggal gue kentut aja lu dapet kan gitu ya, nyari angin. Ya. Tapi dia karena nggak suka. Karena itulah kenapa yang terjadi setelah kita perbaiki spiritualitas kita
lihat nih rumah kita ini rumah neraka apa rumah surga. Karena ke rumah surga itu ciri-cirinya satu, ya ini pembahasannya saya bikin ringkas ya, ini banyak sebenarnya. Satu, penduduk yang namanya rumah surga itu sering ngobrol. Jadi bukan main handphone, karena Allah ceritakan di dalam surat As-Saffat 50, faqbala ba'dhum ala ba'di yatasaalun. Mereka penduduk surga suka duduk berhadapan-hadapan ngobrol. Kalau kita masuk surga, ya amin insyaallah nanti saya bisa ketemu sama Mas Ari di surga nih. Ini nanti kebiasaan kita nih ngobrol gini, Mas Ari. Mas Ari gimana dulu ceritanya masuk surga? Saya nggak sengaja Ustadz kena ini kepretan sorbannya Ustadz Abdul Somad mati misalnya gitu ya. Misal gitu ya. Misalnya jadi kita akan cerita tuh pengalaman-pengalaman di dunia itu nanti di surga. Makanya salah satu biasa surga itu ngobrol. Ketika rumah udah jarang ngobrol, nggak ada lagi suasana surga. Makanya pastiin ada jadwal ngobrol, nggak boleh ada handphone, karena yang membuat kita terdistract itu adalah kalau ngobrol itu kita terhalangi sama handphone, gadget dan media lainnya. Yang kedua, penduduk surga itu ya terbiasa mereka senyum dan tawa. Kalau di rumah udah nggak ada senyum dan tawa bahaya. Makanya Allah ceritakan dalam Quran, wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah. Wajah mereka di hari itu berseri-seri, tertawa, happy, bergembira ria. Ketika kita lupa membangun suasana happy, ketawa di dalam rumah, maka kita sudah menghilangkan suasana surga. Wajar kalau akhirnya mereka nggak betah. Yang pasti orang itu manusiawi, ketawa dan senyum itu kebutuhan dasar manusia. Ya, kalau apalagi anak-anak tuh kalau nggak bisa senyum dan ketawa sama orang tuanya, dia itu akan cari sendiri lewat handphone, cari sama temennya. Karena senyum dan tawa bagi anak-anak apalagi yang ABG udah kayak NKRI, harga mati. Kalau nggak dapet dia cari gitu. Makanya salah satu tugas ortu di masa PKM itu membangun senyum dan tawa, dan itu dibolehkan. Ya, bahkan bercanda kayak Mas Ari sama Mbak Venita ini dapat pahala, karena kata Rasulullah, kullu syai'in laisa lahu fihi min dzikrillah laibun walahwun illa mula'abatur rajul ma'a ahlihi. Ya, segala sesuatu yang tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya adalah sia-sia belaka, kecuali canda tawa seseorang kepada anggota keluarga. Jadi kalau nggak ada zikir itu sia-sia, tapi pengecualian kata Rasul, canda tawa itu bermanfaat. Jadi kita boleh membangun keluarga. Makanya para sahabat itu akhlaknya kalau sama keluarga itu unik. Ya, misalnya Zaid bin Sabit ya, dalam kitab Adabul Mufrad, Zaid bin Sabit itu diceritakan, Zaid itu kan ahli Quran ya. Fikih punya ahli dan fikih mawaris juga. Tapi kata kawannya Sabit bin Ubaid itu, kata kawannya, ma ra'aitu ahadan ajalla idza jalasa ma'al qaumi wal afkaha fi baitihi min Zaid bin Sabit. Saya belum pernah ngeliat laki-laki yang lebih gagah dan berwibawa saat berada di hadapan kaumnya, namun lebih kocak saat di rumah dibandingkan Zaid bin Sabit. Jadi Zaid bin Sabit itu sahabat yang kalau di hadapan koleganya dia berwibawa, tapi kalau di rumah dia kocak luar biasa. Jadi kalau ini kebalik, sebagian kita ini kalau sama teman-teman nongkrongnya kocak luar biasa, wah. Tapi kalau sama anak sama istri, sholat sebelum dibilangin, kebalik. Kalau mau berbangun tawa itu sama keluarga, jangan sama orang luar. Itulah membuat suasana surga ada dalam rumah. Itu contohnya ya. Waduh, ini banyak banget yang bisa diambil ya sebenarnya. Termasuk tamparan juga buat kita ya, Sat. Maksudnya ya tanpa kita sadari kadang memang kita sendiri banyak melakukan hal-hal yang ternyata membuat rumah itu bukan layaknya surga, tapi malah mengarah ke neraka. Nah, Ustadz, ini balik lagi ya Ustadz, ketika misalnya memang dalam suatu rumah tangga itu memang suasananya udah dingin, terus ya namanya suami sama istri aja udah ngobrolnya udah jarang gitu ya. Kira-kira Ustadz, siapa sih Ustadz yang paling tepat diajak untuk bicara gitu? Ya otomatis kan kita akan ngobrol sih sama Allah gitu ya. Tapi mungkin ada cara lain lagi nggak Ustadz? Mungkin curhatnya apa ke guru, misalnya ke ustadz atau ke orang tua atau ke teman. Yang jelas kan kalau kita bisa mengelokalisir konflik agar tidak sampai ke pihak luar itu lebih baik, karena Quran perintahnya adalah selesaikan fil madoji' di dalam ranjang, karena itu bisa kita bisa lakukan. Tapi kalau nggak bisa selesai juga, mungkin karena maaf gitu ya, karena egonya masuk, maka perlu kita adalah
butuhnya pihak ketiga yang dalam surat Nisa disebutkan yuriduna islahan. Mereka pihak ketiga ini adalah pihak yang ingin melakukan perbaikan. Karena itu syarat kalau mau ngomong satu sama orang yang ingin melakukan perbaikan. Jangan sekali-sekali ngomong curhat masalah rumah tangga. Saya harus ngomong agak vulgar nih sama pengacara. Karena pengacara solusinya adalah antar saya ajuin cerai. Jangan. Karena kalau pengacara solusinya adalah putus. Sementara perintah Quran perbaikan. Nah ini beda. Makanya pertama lakukan itu adalah sama orang yang perbaiki. Siapa orang perbaiki? Maka orang perbaiki itulah orang yang tidak punya kepentingan kecuali memperbaikan. Jangan pernah ngomong sama misalnya teman kita yang memang punya misalnya kita nih tahu nih ngomong sama orang tua. Orang tua kita ini udah lama sebel sama suami kita. Maka nggak bisa dapat jawaban kecuali gini, iya nih mah ternyata suami gini-gini. Lagian gue udah bilang dari dulu cerai makanya jangan pernah curhat sama orang yang hanya ingin memutuskan tidak ingin perbaikan. Yang kedua adalah tanya sama ahlinya. Fas'alu alla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Karena itu jangan merasa melakukan perbaikan kalau belum nanya sama ahlinya. Ini ada kasus ya, ada yang WA saya gitu ya. Saya udah melakukan perbaikan Ustadz, udah bertahun-tahun saya melakukan perbaikan tapi suami nggak berubah. Saya pengen cerai aja Ustadz. Saya bilang, apa yang ibu lakukan untuk melakukan perbaikan? Saya berkali-kali bilang sama suami, Mas kamu ini harus kamu gini. Saya senyum. Sadar nggak? Banyak orang merasa melakukan perbaikan tapi merusak. Ini persis kayak orang mobilnya mogok, dia benerin sendiri. Dia gini sebagainya, akhirnya kesel. Motor nih nggak bisa juga nih, masih mogok-mogok aja. Akhirnya kesimpulan, gua jual juga nih motor. Dibawa ke bengkel. Kata orang bengkel, ya Allah mas, pantas aja nggak mogok, bensinnya kagak diisi. Pantesan aja isi dulu bensinnya, diapain aja motornya? Saya udah ganti businya, saya udah ini sebagainya. Makanya nanya sama ahlinya. Kalau nanya sama ahlinya dia tahu. Selama ini banyak rumah tangga merasa melakukan perbaikan tapi gak nanya sama ahlinya. Wajar. Akhirnya dia bilang, saya udah melakukan perbaikan Ustadz tapi suami gak berubah. Makanya saya tantang, yang ibu lakukan apa? Begitu dia bilang, saya gini-gini nih, itu bukan perbaikan bu, itu merusak. Loh kok merusak? Lah iya, suami gak bakal mau dengar dinasehatin. Orang lagi kesel dinasehatin, gak ada orang mau dinasehatin. Ya, makanya pelajari ilmunya. Jadi ini penting buat kita bahwa satu, kalau mau curhat sama orang ingin memperbaiki, yang kedua tanya sama orang berilmu, ya itu yang paling penting. Nah, ini luar biasa ya. Udah kita rasa sih kayaknya daging semua tuh yang dijelasin sama Ustaz tuh ya. Ada ampela dikit lah, sama kulit sama bulu lah gitu dikit ya. Tadi benar juga ya, kadang-kadang pasangan kemudian memutuskan untuk berpisah di PPKM ini yang banyak bilang kalau itu alasannya adalah ekonomi, sebenarnya nggak sepenuhnya benar juga ya gitu ya. Tadi Ustaz udah ungkapin juga, langsung saya relate sama apa yang terjadi sama Bill Gates sama Jeff Bezos gitu. Mereka belum bercerai itu, kurang kaya apa coba? Jadi sebenarnya nggak ngaruh Ustaz ya kalau masalah ekonomi. Kalau udah saling cinta malah bisa berjuang bareng gitu Ustaz ya. Betul. Aduh, terus tadi satu ungkapan dari Ustaz juga kayaknya relate juga tuh kayak apa, suami istri itu kadang karena ada kesalahan gitu ya, karena kesalahan sama Allah gitu, dari dosa salah satunya atau keduanya yang mungkin menghambat keharmonisan rumah tangga, itu relate juga tuh. Kayak apa namanya, tadi diceritain mengenai Nabi Adam, cuma gara-gara salah makan mereka bisa jadi berpisah gitu kan waktu itu kan. Berarti sebenarnya rumah tangga apa yang kita makan, asupan halal juga penting tuh berarti. Jangan-jangan gara-gara kita makannya nggak halal, entah anak ribut, suami istri cekcok, itu bisa pengaruh juga Sat. Nggak kedengeran? Kamu nggak pegang. Sat, kedengeran Sat? Iya. Ya, jadi misalnya gini, kalau Nabi Adam tadi juga gara-gara salah makan gitu Sat, kemudian jadi berpisah. Gara-gara salah makan bisa jadi berpisah kan Nabi Adam? Iya, betul. Berarti pengaruh juga dong kalau suami istri gitu ketika mencari nafkah, apa yang dimakan makanan yang nggak halal, misalnya mungkin nggak murni halal, entah cara dapat penghasilannya mungkin masih agak subhat gitu misalnya, nggak masih ada nggak pure halal gitu. Itu berarti pengaruh juga Sat ke keluarga itu.
Pasti, pasti setiap dosa itu pengaruhnya dahsyat ya, dan itu dibahas oleh para ulama. Bahkan Fudail bin Iyad itu mengatakan ada 4 dampak dari dosa yang kita sepelekan itu. Kata beliau gini, la asyallah faraftu dzalika bi khuluqi himari wa bi khuluqi ahli wa bi khuluqi khadimi wa bi fa'ri fi baiti. Sungguh tatkala aku bermaksiat kepada Allah, dampak maksiatku ada 4 katanya. 1, kendaraan yang suka mogok. Jadi kendaraan itu kan kata Allah subhanalladzi, kita diajarkan doa subhanalladzi sakholana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, kan itu doanya untuk mengajarkan kita bahwa kami ini enggak manusia Allah yang mengendalikan kendaraan ini, kami tidak punya kuasa atasnya. Makanya Titanic sengaku sehebat apapun kalau bilang karam. Makanya ketika kita hubungan jelek sama Allah, efek pertama tuh ke kendaraan. Itu yang dipahami para ulama. Dulu para ulama kalau kudanya nggak mau diajak perang, pada biasanya taat, itu mereka banyak istighfar. Ya mereka naik onta nih, ontanya kenapa sih susah banget? Mereka banyak istighfar. Seperti itu. Karena kendaraan itu diinikan sama Allah. Tahu kisahnya perang pasukannya Habasyah ketika mau gajah-gajah itu ingin menaklukkan Ka'bah itu kan ya, yang dibawa oleh Abraha itu, mereka punya dibilang sama Allah nggak mau karena memang niatnya jahat, nggak mau, mereka balik nggak mau. Seperti itu. Itulah kendaraan itu dikendalikan oleh Allah. Jadi kendaraan suka mogok. Yang kedua, itu yang kata beliau Fudail bin Iyad, kelakuan anak dan istri yang sulit diatur. Jadi kalau kita berantem sama istri atau anak yang diomongin susah banget sih. Perasaannya udah berapa kali dikasih tahu susah. Maka periksa hubungan kita sama Allah. Jadi jangan bangga dengan korupsi ya. Korupsi itu menyenangkan ya, tapi menyakitkan. Maksudnya apa? Ini kayak sadokis masokis gitu ya. Maksudnya menyenangkan itu maksudnya apa? Dia kayaknya enak gitu, tapi menyakitkan itu adalah dalam hal ini adalah anak salah satunya. Anak korbannya. Salah satunya anak itu susah banget diatur gitu ya. Yang ketiga, pembantu yang ngeselin ya, sering salah paham, suka ngelawan gitu. Dan yang keempat, ini juga disebutkan para ulama, tikus yang masuk ke dalam rumah. Jadi tikus itu hewan fasik. Kata para ulama, tidak hewan fasik masuk ke dalam rumah kecuali dia bertemu juga dengan sesama manusia yang fasik, sesama makhluk yang fasik. Maka dulu ulama-ulama tuh kalau ada tikus masuk dalam rumah nggak kayak kita. Dia nggak pakai pertama kali nggak langsung nyari lem tikus atau perangkap tikus, enggak. Dia beristighfar dan ngomong sama tikus gitu. Ngomong benar ya, ya fa'ar inna kata ti bisababi maksiati al-an atubillallah, kan gitu ya, la ta'ti abadan, wahai tikus engkau datang karena sebab maksiatku, karena itu aku bertobat kepada Allah hari ini, besok jangan datang lagi gitu. Sampai ngomong begitu ya, walaupun gak harus ngomong juga kayak orang kurang kerjaan kalau ngomong, tapi maksudnya ikrar bahwa kita tuh bertobat sama Allah gitu, tobat gitu. Sampai tikus yang menjijikan, selain tikus juga ular juga datang ke rumah, maksud siapa lah, kalajengking, seperti itu. Jadi banyak hal yang disebutkan oleh para ulama bahwa dampak maksiat itu dihubungkan dengan alam semesta. Jadi alam semesta itu makhluk Allah yang dikendalikan, dan mereka akan diberikan isyarat kalau hambanya melakukan dosa, maka mereka pun akan memberikan isyarat ketidaksukaannya kepada kita. Seperti. Waduh, tuh ya. Jadi tambah lagi kita. Jadi mesti dalam berkeluarga hati-hati juga nih teman-teman semuanya, bahwa asupan rezeki kita mesti yang halal ya, semua pokoknya berhati-hatilah gitu ya. Ternyata impactnya jauh lebih merugikan dibanding kenikmatan yang kita dapatkan dari mengkonsumsi makanan halal. Kemana-mana ternyata ya, waduh luar biasa. Dan ini kayaknya pertanyaan kita singkat tapi jawabannya masya Allah nih, benar-benar daging semua, benar tadi ya. Mudah-mudahan ini bisa banyak manfaat yang kita ambil di sini. Kita juga bisa banyak juga yang dengerin ini semua, karena ya masa PPKM ini kan kita juga nggak tahu sampai kapan ya Stats ya. Ya mudah-mudahan kalau misalnya udah mulai ada tanda-tanda menuju ke rumah tangga yang tidak baik ataupun nantinya bakal ada perpisahan, mungkin kita langsung perbaiki diri kita, mengevaluasi diri kita lagi untuk menjadi lebih baik lagi. Insya Allah tidak ada lagi perceraian. Justru masa PPKM ini masa kita untuk memperbanyak wawasan, pengetahuan, ruhiyah gitu. Jadi kalau nonton
tayangan-tayangan bermanfaat, bukan Iya. sekedar yang renyah, lucu, tapi juga yang bermanfaat, Iya, ya, yang benar. memberikan pengetahuan, ya. Misalnya podcastnya ini Ari Untung nih sering-sering ditonton kan gitu. Nah, gitu dong, Cakep, Ustaz. Ustaz. Cakep. Masuk dia, Ustaz. Rico gitu buat anak-anak Rico, Wah, bapaknya Rico nonton the ini kan Series. pas tuh. Aduh, cocok Anaknya sama. dapat ilmu dari Rico the Series, Hmm. bapak ibunya dapat dari podcastnya Cerita Untung Nah, kan gitu ya. Masya Allah. Nah, ini jadi adalah, jadi jangan sampai tontonan itu renyah, nikmat tapi nggak bergizi, nanti jadi penyakit. Nah. Jadi penyakit gitu. Makanya jangan sekedar habis enak Ustadz, bisa bisa membangun tawa boleh, tapi jangan kelebihan tanpa ada yang namanya gizinya. Jadi cari tayangan yang penuh tawa, senyuman tapi bergizi. Insya Allah ada di podcast ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin ya. Amin. Itu tadi juga para orang tua kita ingatkan untuk memberikan tayangan anak, nonton juga Rico the Series. Sama Muslim Kids TV. Waduh, masuk semuanya. Waduh. Masuk semua. Makasih Ustadz waktunya Ustadz. Ini mungkin mudah-mudahan akan memberikan pencerahan untuk para keluarga yang sekarang sedang agak stuck mungkin di PPKM ini gitu, biar bisa mengevaluasi diri gitu. Kadang-kadang dalam sebuah pertengkaran kita kebanyakan menunjuk tapi nggak mau mengevaluasi kesalahan diri sendiri. Dan menyalahkan orang ya. Menyalahkan orang. Dan tadi sudah gamblang dijelaskan Ustadz. Ini jadi bahan pembelajaran buat kita secara pribadi tentunya juga ya. Mudah-mudahan ini akan jadi pahala jariah buat Ustadz ya Ustadz ya. Amin, amin, amin. Ustadz, kita doakan sehat terus Ustadz. Mudah-mudahan kita bisa melewati pandemi dan kita bisa silaturahmi ketemu langsung. Amin. Amin amin. ya Barakallahu Rabbal. fikum ya Ustaz, jazakallahu khair. Terima kasih Ustadz. Pamit ya. Iya, Terima kasih pamit Ustadz. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.